Terima kasih. Ekonomi kreatif adalah ekonomi kemarin pelatihan di samping kerajinan juga ini Banyak banget momen-momen menarik sekaligus juga momen-momen kocak dalam acara debat publik calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Maka dari itu, kali ini gue akan kembali mengajak kalian untuk melihat kelakuan unik para calon kepala daerah di seluruh Indonesia dalam acara debat. Ya siapa tahu video ini bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum kalian memutuskan untuk memilih calon kepala daerah kalian. Iya nggak? Siapa tahu. Momen kocak terjadi dalam acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi ceritanya ada satu segmen dalam acara debat itu di mana para kandidat ini seharusnya saling bertanya satu sama lain. Namun entah bagaimana mereka ini kompak tidak mau bertanya satu sama lain. Alasannya kocak juga. Katanya karena bagaimanapun kita semua ini teman. Lah kalau mereka menolak untuk saling bertanya, gimana ceritanya ya? Ini kan konsep debatnya seperti itu. Kelihatan banget kalau mereka ini kayak ketakutan gak bisa jawab gitu. Ya udah janjian sebelumnya, kompakan. Guys, nanti kalau sesi tanya jawab kita nggak usah saling tanya ya. Mungkin seperti itu ya briefingnya. Tapi untungnya ada satu kandidat yang tetap ikut aturan KPU di mana mereka bertanya kepada kandidat lain. Paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Saya nggak perlu bertanya, jadi jangan berbalik pantun. Yang penting no comment ya kan. Silakan. Saya nggak ada pertanyaan, nggak mau bertanya. Cukup. Mungkin ini introspeksi kepada KPU untuk agar seperti ini tidak terjadi, sehingga saya juga tidak bertanya kepada senior saya. Terima kasih. Mungkin kami dari paslon nomor 1 tidak perlu juga bertanya, karena bagaimanapun juga semuanya teman. Terima kasih. Momen lucu juga terjadi dalam acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Jadi ada satu segmen di mana di segmen itu seharusnya yang memaparkan itu adalah calon gubernurnya. Tapi paslon nomor urut 1 ini yang memaparkan malah calon wakil gubernurnya. Moderator sudah mengingatkan berkali-kali untuk berhenti, stop. Ini giliran cagubnya bukan cawagubnya. Tapi dia tidak mengindahkannya, dia jalan terus nggak mau stop, si moderatornya dikacangin. Penetrasi internet di Kalimantan Timur melampaui rata-rata nasional, mencapai 79,50%. Calon gubernur yang dapat menjawab pada sesi kali ini. 3,1 juta penduduk, Mohon maaf. 3,1 juta penduduk di Indonesia Kami akan melanjutkan. telah terkoneksi dengan internet. Kita hentikan. Kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan, Mohon tetapi maaf. Agar acara berlanjut, timer kami hentikan dan kita berlanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya masih dari Kalimantan Timur. Jadi ada satu segmen dalam acara debat itu di mana seharusnya paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada lawannya. Namun entah bagaimana paslon nomor urut 1 ini yang merupakan incumbent menolak untuk memberikan pertanyaan kepada lawannya dengan alasan karena lawannya ini tidak berpengalaman katanya. Jadi si paslon nomor urut 1 ini calon gubernurnya bilang kayak gini, buat apa saya bertanya kepada mereka? Toh mereka juga tidak punya pengalaman. Jadi kira-kira saya tidak bisa tanya karena tidak ada pengalaman kawan kita ini belum. Apa yang mau saya tanya? Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Saya tidak bertanya karena tidak ada objek yang saya tanyakan. Dan gue kayak anjir sombong banget. Dan kesannya kan kayak mereka merendahkan lawannya gitu. Selanjutnya, momen kocak juga terjadi dalam acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah. Jadi paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, kenapa tata kelola pemerintahan itu tidak terdapat atau tidak ada dalam visi misinya paslon nomor urut 3? Dan jawaban paslon nomor urut 3 ini juga enteng banget. Mereka jawabnya kayak gini, kalau kami terpilih, tenang saja, kami akan terbuka kok, kami akan transparan. Dan yang penting itu niat, kata mereka. Lah kata gue, gimana Anda berbicara soal niat, bagaimana Anda berbicara soal transparansi,
Sementara tata kelola pemerintahannya saja tidak ada dalam visi misi Anda gitu. Karena dalam 5 misi yang saudara sampaikan ke KPU, kami tidak menemukan tentang penyampaian, penjelasan tentang misi tersebut. Nah, untuk itu kami minta kepada Saudara Gustian. Tentu kami akan terbuka untuk itu. Terbuka untuk semuanya, tidak ada yang ditutupi. Tapi terlepas dari itu semua, pasti pertanyaan itu penting saya lihat niatnya, tekad, kemauan, dan kesadaran orangnya. Tanpa itu tidak akan jalan, yakin aja. Tidak akan jalan, yakin aja. Apa yang disampaikan tadi, saya rasa saya nggak pernah menjabat. Nanti ketika saya menjabat, tentunya akan lebih baik pada sekarang. Tentu itu, buktikan nanti. Bukan bicara jadi bukti, tapi bukti yang bicara nanti. Makasih, Pak. Ya, jadi Pak Paslon nomor 1 terlalu tendensius, terbawa dengan sedikit agak menaik. Jadi saya kira ini sekali lagi kita kembali ke nawaitu kita ya. Innama amalu biniat. Jadi kalau kita memang sudah berniat baik melaksanakan, tentu dinamika di lapangan akan terjadi seperti itu. Tapi yang penting niat kita adalah bagaimana ke depan kita lebih bisa memperbaiki langkah-langkah untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami tidak sulit, simpel. Cuma pengen dijawab. Kenapa? Tentang tata kelola pemerintahan itu tidak ada dalam 5 misi yang tercatat di KPU dan tersebar kemana-mana. Cuma pertanyaan itu aja, tolong dijawab itu saja. Kenapa? Tata kelola pemerintahan tidak ada di visi misi, apakah memang kedepannya sama seperti yang sekarang ini? Itu saja, minta dijawab, tapi sekarang kesempatan sudah lepas. Karena menurut gua, tata kelola pemerintahan ini adalah hal yang fundamental banget ya nggak sih? Jadi wajib banget ada dalam visi misi seorang kepala daerah. Karena bagaimana bisa seorang pemimpin menjalankan roda kepemimpinannya, pemerintahannya tanpa memiliki konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Sekarang kita beralih lagi ke debat Cagup dan Cawagup Kalimantan Timur. Ini lagi-lagi paslon nomor urut 1 nih. Paslon nomor urut 1 ini kayak agak sensi gimana gitu ya. Jadi ceritanya paslon nomor urut 1 ini dapat pertanyaan dari moderator. Pertanyaannya gini nih. Jika Anda terpilih ya, apa strategi Anda sebagai kepala daerah penyangga utama IKN untuk mengantisipasi proses pembangunan IKN yang melambat? Dan paslon nomor urut 1 ini juga lagi-lagi memberikan jawaban yang menurut gue kayak gitu ya, gemes dengarnya. Jadi si Cagupnya bilang kayak gini nih, paslon nomor urut 1. Jangan bertanya soal strategi pembangunan IKN kepada gubernur. Tanya sana sama pemerintah pusat, dia bilang kayak gitu. Jangan macem-macem kamu, nanti saya laporkan ke presiden saya. Lah kok ngancem? Pertanyaannya, dengan pagu anggaran yang turun drastis dari APBN 2024 dan Kaltim sebagai wilayah penyangga utama, apa strategi pasangan calon dalam mengantisipasi pembangunan IKN yang prosesnya melambat? Nah, pertanyaannya bagus. Cuma itu mestinya jangan dipertanyakan ke gubernur. Itu adalah kalau tanya strateginya, strategi pemerintah pusat. Jangan macam-macam. Nanti saya lapor nanti ke Bapak Presiden saya itu. Kau mempertanyakan strategi ke gubernur. Dan kocaknya Cawagupnya juga malah ikut-ikutan. Si Cawagupnya malah menyalahkan panelis. Dia bilang katanya kayaknya panelis ini kurang jeli nih membuat pertanyaan. Lah, Mungkin panelis kurang jeli membuat pertanyaan. padahal masalahnya paslon nomor urut 1 ini tidak mampu mencerna pertanyaan dengan baik. Mereka malah menyalahkan moderatornya, malah menyalahkan panelisnya. Padahal kalau pertanyaannya disimak dengan seksama, pertanyaannya itu bukan apa strategi Anda untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bukan, pertanyaannya itu adalah apa langkah ataupun strategi yang akan Anda lakukan apabila Anda terpilih sebagai kepala daerah penyangga utama IKN untuk mengantisipasi proses pembangunan IKN yang belakangan ini sedang melambat. Itu pertanyaannya, bukan strategi Anda untuk melanjutkan IKN itu apa, bukan itu, Pak. Selanjutnya, momen kocak juga terjadi dalam acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Grobogan, Jawa Tengah. Jadi ada paslon nomor urut 1, calon wakil bupatinya ini ceritanya mendapatkan pertanyaan perihal ekonomi kreatif. Namun, sang calon wakil bupati nomor urut 1 ini nampaknya kesulitan untuk menjelaskan apa itu ekonomi kreatif. Sementara rekannya ya, calon bupatinya sibuk nyari contekan yang banyak itu dan kayaknya nggak ketemu. Jadinya ya kocak. Para pasangan calon mengembangkan ekonomi kreatif dan juga ekosistemnya atau pelaku-pelaku usaha. Waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 90 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Bisnis kreatif adalah bisnis
Ekonomi kreatif adalah ekonomi kemarin. Momen lucu juga terjadi dalam acara debat calon wali kota di Aceh ya. Jadi dalam acara debat kali ini kayaknya penuh dengan pantun. Namun kocaknya, pantun yang mereka sampaikan ini nggak pernah selesai karena keburu habis terus waktunya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Goreng pisang pakai mentega. Baik, Bapak, saya sudah waktunya, Pak. Terima kasih. Daripada ini saja nomor 3. Terima kasih, terima kasih. Masih ada waktu, sudah cukup Pak? Cantik selendang Putri Melayu. Menata siri di atas nampak. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, calon wakil Bupati Pasuruan Jawa Timur nomor urut 2 kayaknya hobi banget nih buang-buang waktu dalam acara debat. Pokoknya setiap kali dia dikasih kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab, untuk menjabarkan, dia selalu menyisakan waktu yang masih banyak. Padahal dia juga dikasih waktunya sebentar, tapi dia ini sering banget menyia-nyiakan waktu begitu saja. Bingung saya mau mempelajari. Gratis, tis. Masih ada waktu 27 detik, boleh ditambahkan untuk melengkapi. Masih ada waktu 19 detik, dapat dimanfaatkan untuk sisa waktu yang ada. Masih ada waktu 23 detik, dapat dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada sisa waktu 24 detik, jika ingin menambahkan pertanyaan. Mungkin barangkali ditambahi. Untuk sesi kali ini hanya calon wakil bupati yang berhak menjelaskan. Masih ada sisa waktu 28 detik. Sudah cukup. Karena mungkin jawabnya terlalu singkat-singkat ya, jadi waktu yang tersisa juga cukup banyak. Kenapa sih calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 ini selalu sibuk mencari contekan? Sementara itu, yel-yel yang diperagakan oleh calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 kayaknya lucu banget tuh. Saya Habibie. Menang, jawabanku terbang. Sementara, calon bupati Kabupaten Pemalang nomor urut 1, si perangkai kata Vicky Prasetyo, debatnya itu kebanyakan gaya cuy. Dari mulai nyanyi, sok bijak, sok mengeluarkan kata-kata puitis, sampai orasi, sampai gaya su-nya Ronaldo dia praktekin di atas panggung sampai nabrak-nabrak meja segala tuh. Peran rakyat. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Tapi saya berhak untuk mengatur dan melihat di mana saya bisa mengabdi untuk orang banyak. Salah satunya adalah di Pemalang. Sejahtera adalah harga mati untuk kita mesejahterakan rakyat Pemalang. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kekhawatiran rakyat membicarakan tentang kehidupan Pemalang. Dan semuanya. Revolusi Pemalang! Harga mati! Revolusi Pemalang! Harga mati! Revolusi Pemalang! Wakil! Pak Bupati! Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Sementara itu, salah satu calon bupati di Bone kayaknya juga stres banget sampai dia garuk-garuk kepala nggak gatel gitu gara-gara setiap kali dia menjawab pertanyaan ataupun ketika dia menjelaskan itu waktunya selalu keburu habis terus. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Kesempatan Ya. berikutnya kita Waktu habis. Paslon nomor 2. Waktu habis. Kesempatan Ya. berikutnya kita Program Waktu habis. Nggak kalah kocak, calon bupati Lombok Tengah nomor urut 2 bilang katanya semakin banyak motor di jalan, maka kecelakaan itu adalah hal yang biasa. Kok bisa-bisanya dia bilang kecelakaan itu adalah hal biasa? Jumlah sepeda motor di Lombok Tengah ini jutaan. Kalau terjadi satu tabrakan itu adalah hal biasa. Oke. Kalau terjadi tabrakan itu adalah hal biasa. Penduduk Lombok Tengah ini ada 1.090.000. Pasti ada soal, pasti ada masalah. Saya jadi bingung tabrakan sepeda motor, jadi saya mungkin mohon Calon bupati nomor urut 3, waktu tenang. Yel-yel, salah satu pendukung calon bupati dan calon wakil bupati di Bojonegoro juga kayaknya lucu banget nih.
siapa, pilih siapa, coblos siapa. Mana? Terus calon Bupati Sleman nomor urut 1 ceritanya bertanya kepada paslon nomor urut 2. Nah, paslon nomor urut 2 ini bukannya menjawab, dia malah mau memberikan pertanyaan lagi kepada paslon nomor urut 1. Ya dijawab dulu dong Pak sebelum memberikan pertanyaan balik. Bagaimana menurut panjenengan terkait dengan pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Sleman? Terima kasih Bapak. Silakan untuk dapat ditanggapi. Calon nomor urut 1 120 detik atau 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Pertanyaan dari calon nomor urut 2 tadi. Baik, kami bertanya juga. Mohon izin menjawab pertanyaan nomor urut 2. Sementara itu, calon Bupati Hulu Sungai Tengah sering banget melemparkan pertanyaan kepada wakilnya. Istilahnya kayak silakan Pak Ustadz, bentar-bentar silakan Pak Ustadz, bentar-bentar silakan Pak Ustadz gitu. Lah, dia kan calon bupatinya ya, tapi malah dilempar terus ke wakilnya. Ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Silakan Pak Wakil. Dan tentu infrastruktur. Silakan Pak Wakil. Oke, lanjutkan. Jadi Itu aja silakan Pak Ustadz. Ya, jadi ya, terima kasih. Silakan ditambahkan lagi Pak Ustadz. Ya, jadi secara umum ada juga calon kepala daerah yang kayaknya sumbu pendek banget nih, gampang emosian, gampang kepancing oleh provokasi dari para pendukung. Tolong ditangkap itu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, Bapak mohon kembali ke podium Bapak. Apa itu? Apa itu? Bapak kembali untuk paslon untuk kembali ke atas podium, akan ada panitia Pak. Bapak paslon nomor urut 3 untuk kembali ke atas panggung Bapak. Bapak, ayo kembali ke atas panggung agar bisa kita lanjutkan debatnya. Akan sudah ada panitia Pak. Bapak. Sampai ada kejadian yang nggak mengenakan di mana host ataupun sang moderator ini sampai harus turun memperingatkan para pendukung calon kepala daerah karena dia ini merasa tidak nyaman di catcalling ya. Dia merasa kayak penonton ini tidak sopan kepadanya. Coba untuk menertibkan Anda. Siapa? Anda mau catcalling ke saya, catcalling ke saya. Tolong sama-sama hormati. Saya nggak suka Anda panggil saya baby. Oke? Sama-sama tolong hormati. Ini adalah segmen terakhir. Kita ikuti peraturan dan tata tertib sama-sama saling menghormati. Baik? Ya itulah serba-serbi sekaligus juga momen-momen unik dan momen-momen kocak lucu yang terjadi selama acara debat calon kepala daerah yang terjadi di seluruh Indonesia. Buat para pendukungnya jangan pada baper ya. Peace, ini hanya hiburan saja kok.